Baik, saya akan menjelaskan tentang definition of brachial plexus. Plexus brachialis adalah plexus harap somatik yang dibentuk oleh interkomunikasi anatomik ventral atau akar dari 4 saraf cervix bawah, yaitu C5-C8, dan saraf toraks pertama, yaitu T1. Plexus seperti yang digambarkan di samping bertanggung jawab atas persarapan motorik semua otot ekstremitas atas, kecuali trapezius dan levator scapula. Serabut saraf yang ada akan didistribusikan ke beberapa bagian lengan. Plexus brachialis dibagi menjadi 5 bagian, yaitu rods, trunk, division, cord, and branch. Parts of brachial plexus. 1. Rods atau akar. Rumus ventral dari saraf spinalis C5-11 disebut sebagai akar dari plexus. Akar muncul dari proses transversal vertebra cervix tepat di posterior arteri vertebralis. 2. Trunks atau disebut batang. Superior trunk, kombinasi akar C5 dan C6. Middle trunk, kelanjutan dari C7. Interior trunk, kombinasi akar C8 dan T1. 3. Divisions. Setiap batang terbagi menjadi divisi anterior dan divisi posterior. 4. Cords atau disebut kabel. Kabel dibentuk oleh rekomendasi dari 6 divisi menjadi 3 serabut saraf. Mereka diberi nama berdasarkan posisinya dan relatif terhadap ketiak. Lateral cord dibentuk oleh divisi anterior dari batang superior dan divisi anterior dari batang tengah. Posterior cord dibentuk oleh divisi posterior batang superior, divisi posterior batang tengah, dan divisi posterior batang interior. Medial cord dibentuk oleh divisi anterior batang interior. Baik, saya Misliana Zubaidah akan menjelaskan tentang musculocontaneous nerve. Musculocontaneous nerve adalah cabang terbesar dari plexus brachialis. Musculocontaneous nerve adalah cabang terminal dari korda lateral plexus brachialis C5, C6, dan C7. Cabang terminal ini muncul di perbatasan inferior otot minor pectoralis, melewati lateral ke axilla dan bagian atas arteri brachialis. Dia meninggalkan axilla untuk kemudian menembus crocobranchialis di dekatnya penyisipan humerus untuk berbaring di septum intermuskular antara otot bisep brachii dan brachialis. Kemudian ia memasuki fascia dalam dan berakhir sebagai saraf kutan lateral lengan bawah. Musculocontaneous nerve menginervasi 3 otot kompartemen anterior lengan. Yang pertama ada crocobranchialis, kedua ada bisep brachii, yang terakhir ada brachialis. Ketiga otot itu bertanggung jawab atas persarapan cutaneus lengan bawah lateral. Catatan: musculocontaneous nerve adalah cabang terminal dari korda lateral plexus brachialis C5, C6, dan C7. Saraf ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama, fungsi motorik, innervates otot brachialis, bisep brachii, dan otot coracobrachialis. Kedua, fungsi sensorik, yaitu melepaskan cabang contaneous lateral lengan bawah yang menginervasi setengah lateral lengan bawah anterior dan sebagian kecil lateral lengan bawah posterior. Musculocontaneous nerve dikenal memiliki jalur anatomi yang bervariasi. Saraf ini dapat berinteraksi dengan saraf median, menempel pada saraf, dan bertukar serat. Sebagai alternatif, ia bisa lewat di bawah coracobrachialis alih-alih melewati dan atau melalui bisep brachii. Selanjutnya ada axillaria nerves. Axillaria nerves adalah saraf perifer utama pada ekstremitas atas. Axillaria nerve merupakan kelanjutan langsung dari kabel posterior dari plexus brachialis. Karena itu, mengandung serabut dari akar saraf C5 dan C6 dan menyediakan persarapan motorik ke otot minor, deltoid, dan teres.
Axillaria nerves terletak di posterior arteri aksila dan anterior ke otot subscapularis. Itu keluar dari aksila di perbatasan inferior dari subscapularis melalui ruang segi empat, sering disertai dengan arteri humerus dan circumflexa posterior. Axillaria nerves kemudian melewati medial ke leher bedah humerus, di mana ia terbagi menjadi 3 cabang terminal. Yang pertama, cabang terminal posterior yang menyediakan persarapan motorik ke aspek posterior otot deltoid dan teres minor. Ini juga menginervasi kulit di atas bagian inferior deltoid sebagai saraf kutan lateral lengan atas. Kedua, ada cabang terminal anterior yang berputar di sekitar leher bedah humerus dan menyediakan persarapan motorik ke aspek anterior otot deltoid. Ini berakhir dengan cabang kulit ke bahu anterior dan anterolateral. Terakhir ada cabang artikular yang menyuplai sendi glenohumeral. Catatan, axillaria nerves mengandung serabut dari akar saraf C5 dan C6. Dia memiliki 2 fungsi. Yang pertama, fungsi motorik yang menyarapi deltoid, teres minor, dan kepala panjang dari triceps brachii. Kedua, fungsi sensorik yang melepaskan saraf cutaneus lateral superior lengan yang menginervasi daerah inferior deltoid (area lencana resimen). Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Median nerve roots C6 ke C8 dan T1. Fungsi motorik menginervasi sebagian besar otot fleksor lengan bawah, otot tenar, dan 2 otot lumbrical lateral yang menggerakkan jari telunjuk dan jari tengah. Fungsi sensorik melepaskan cabang kulit palmar yang menginervasi lateral bagian dari telapak tangan, dan cabang kulit digital yang menginervasi 3,5 jari lateral pada permukaan anterior palmar tangan. Saraf median. Saraf median berasal dari kabel lateral dan medial dari plexus brachialis. Awalnya ia bergerak ke bawah di sisi medial lengan bersama dengan arteri brachialis. Di siku, ia akan melanjutkan perjalanannya di bawah aponeurosis bicep dan di antara 2 kepala pronator teres. Setelah melepaskan cabang interosseus antebrachial, ia akan memulai lintasannya di lengan bawah antara otot flexor digitorum profundus dan otot flexor digitorum superficial yang berfungsi sebagai suplai mereka. Setelah saraf mencapai, ia berlanjut di bawah retinaculum flexor di terowongan karpal menuju telapak tangan. Di sana, ia membelah menjadi cabang-cabang terminalnya, yang kemudian akan menginervasi beberapa struktur. Saraf median menyediakan cabang motorik ke banyak otot ekstremitas atas, termasuk pronator teres, flexor digitorum superficial, dan profundus, dan sebagian besar otot tenar. Radial nerve roots C5 ke C8 dan T1. Fungsi motorik mempersarafi triceps brachii dan otot ekstensor di kompartemen posterior lengan bawah. Fungsi sensorik mempersarafi aspek posterior lengan dan lengan bawah, dan posterior aspek lateral tangan. Saraf radial. Saraf radial berfungsi sebagai suplai saraf untuk beberapa otot lengan atas dan sebagian besar ekstensor lengan bawah. Saraf ini adalah kelanjutan langsung dari kabel posterior plexus brachialis. Berada di antara brachioradialis dan brachialis, di mana ia terbagi menjadi cabang yang dalam dan cabang superficial di tingkat kepala radial.
Cabang superficialis menggunakan brachioradialis sebagai struktur pemandu untuk mencapai sendi pergelangan tangan dan tiba di dorsum tangan. Sebaliknya, cabang dalam menembus otot supinator dan berlanjut ke ekstensor lengan bawah. Penting untuk dicatat bahwa cabang yang menyuplai brachioradialis dan ekstensor carpi radialis longus bercabang sebelum pembelahan saraf radial, sedangkan saraf yang menyuplai ekstensor carpi radialis brevia, saraf interosseus posterior, muncul tepat setelah pembelahan. Otot radial yang disuplai saraf ini adalah otot brachioradialis, ekstensor carpi radialis longus, dan ekstensor carpi radialis brevis. Otot radial mendukung gerakan siku tangan dan sendi radio-ulnar. Brachioradialis terutama bertanggung jawab atas kontur lateral siku dan lengan bawah. Ekstensor carpi radialis brevis berfungsi sebagai ekstensor punggung dan sendi pergelangan tangan. Mereka juga berkontribusi pada penutupan yang kuat dengan meregangkan otot-otot fleksor tangan dan jari-jari sebelum kontraksi. Ulnar nerve berada di roots C8 dan T1. Fungsi motoriknya menyarafi otot-otot tangan terlepas dari otot tenar dan dua lumbrical lateral, flexor carpi ulnaris dan setengah medial dari flexor digitorum profundus. Fungsi motoriknya menyarafi permukaan anterior dan posterior dari medial 1,5 jari dan area telapak tangan.